Hai Joy, kamu ada di sini? Lagi ngapain? Kok bengong-bengong sih? Kayak yang lagi bingung. Boban, iya nih Ban, aku memang lagi mau jalan ke rumah kamu. Kan ini hari Minggu, mau ibadah Immanuel Kids bareng kamu dong. Oh, ya udah, yuk kita ke rumahku. Ban, aku kemarin ketemu saudara aku yang datangnya tuh dari jauh banget. Terus kita jalan-jalan bareng dan ngobrol gitu kan. Dia tiba-tiba nanya dong sama aku Ban. Katanya, kamu emang segitu percayanya sama Tuhan? Coba kamu buktikan di mana Tuhan itu. Oh iya? Terus kamu jawab apa Joy? Aku bilang aja, Tuhan itu memang gak bisa dilihat. Tapi kita bisa rasain Tuhan dimanapun, melalui apapun. Terus masa aku dibilang bohong dong sama saudara aku itu? Aku jadi mikir sekarang gimana caranya ya buat dia bisa percaya sama Tuhan. Makanya aku dari tadi mikir. Oh, pantesan kamu tadi bengong ya? Lagi mikir toh. Udah, gak perlu dipikirin dulu. Sekarang kita ikutan ibadah dulu yuk. Siapa tahu kamu bisa dapat jawabannya melalui ibadah Immanuel Kids hari ini. Oh iya ya, oke deh. Ban, itu teman-teman Immanuel belum kita sapa loh. Aduh, iya. Waduh, maaf teman-teman Immanuel Kids. Sampai lupa mau nyapa dulu. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Gimana keadaan kalian semua? Kita berharap dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan ya Ban. Iya Joy, kita berharap teman-teman sehat dan terus bersemangat ya. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai Immanuel Kids. Yuk siap-siap yuk. Alkitab, jangan lupa ya. Hari ini mau siapa yang berdoa? Boban dong yang berdoa. Oke deh, Boban pimpin doa ya. Teman-teman, semua bangkit berdiri yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke deh teman-teman, selamat beribadah ya. Joy dan Boban juga mau ikut ibadah nih. Yuk. Halo adik-adik semuanya, sudah siap memuji Tuhan? Ayo bangkit berdiri semuanya, kita mau memuji Tuhan. Yesus jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ada Kapten Marvel, ada Upin Ipin, Marsha and the Bear, orang bilang dia hebat. Ada si Naruto, si jagoan Shiva, Benten dan Bobo Boy, orang bilang dia hebat.
Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ada Captain Marvel, ada Upin Ipin, Marsha and the Bear, orang bilang dia hebat. Ada si Naruto, si jagoan Shiva, Benten dan Boboiboy, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu
Ayub 1 ayat 21 katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Fani ucapkan buat kalian semua, kita sudah memuji Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya siapkan diri kalian, siapkan hati kalian. Lebih lagi kalian harus menyiapkan Alkitab kalian masing-masing. Yuk coba diambil dulu di kamarnya, di mana gitu, atau pinjam sama kakak atau orang tuanya Alkitab mereka semua supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama belajar untuk membuka firman Tuhan, membacanya, supaya kita juga bisa lebih mengerti sama firman Tuhan. Yuk, semuanya Kakak Fani tungguin ya. Kakak Fani hitung aja ya sampai ketiga, kalian udah siap dengan Alkitab masing-masing ya. 1, 2, 3. Oke, udah ada Alkitabnya ya semuanya ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bersatu hati di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu memberkati kehidupan kami semua. Apa yang akan disampaikan nanti Tuhan, biarlah itu bisa kami mengerti, masuk ke dalam hati kami, berbuah-buah Tuhan Yesus, dan kami bisa melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita hari ini, Kak Fani mau tanya dulu, masih ada yang ingat nggak cerita tentang minggu lalu, ceritanya tentang apa? Minggu lalu yang cerita itu kalau nggak salah Kakak Jenny. Iya benar, tentang tokoh Ayub. Di situ kita dikasih tahu oleh firman Tuhan kalau kita harus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tapi hari ini Kakak Fani mau lebih lanjut lagi ceritanya. Bukan hanya menjadi anak-anak yang setia aja kepada Tuhan, tapi hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya lewat perkataan aja, bukan hanya ngomong aku percaya sama Tuhan, tapi tidak ada tindakannya. Karena yang namanya kepercayaan itu harus disertai dengan tindakan. Nah, pagi ini kita mau belajar dari 3 orang tokoh yang sangat luar biasa. Mungkin kalian udah pernah dengerin juga sih di cerita sekolah minggu. Tapi hari ini Kakak Fani mau ingetin lagi sama kita tentang 3 tokoh ini. Ya, kita semuanya coba buka Alkitab kita di dalam Daniel. Ayo, Daniel di mana ya? Di Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Lama ya. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-3. Cerita ini di dalam firman Tuhan itu mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Kakak Fani kasih PR sama adik-adik supaya setelah ibadah ini adik-adik harus baca satu pasal ini ya, dari ayat 1 sampai 30 supaya kalian juga bisa semakin mengerti lagi tentang cerita dari 3 tokoh yang akan kita lihat bersama-sama hari ini ya. Nah, Kakak Fani ceritain aja ya secara intinya, oke? Jadi pada zaman ini ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Iya, raja ini adalah raja yang sangat berkuasa. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia adalah raja yang tidak percaya Tuhan. Dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Saat ini dia tidak mengenal Tuhannya. Tapi yang dia tahu hanyalah dewa-dewa, patung-patung. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia sendiri membuat sebuah patung dirinya sendiri. Yang tingginya itu firman Tuhan katakan di ayat yang pertama, kalau adik-adik lihat ya. Kita baca aja ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta
dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi dia buat sebuah patung emas yang tingginya itu 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Adik-adik tahu nggak? 60 hasta itu kira-kira setinggi apa ya? Kalau kita kalkulasi saat ini, kira-kira tingginya itu sekitar 27 meter sampai 30 meter. Tinggi banget. Ya, mungkin kalau dibayangkan dengan gedung bisa tingginya itu setinggi gedung yang berlantai 3 atau yang berlantai 4. Jadi tinggi banget. Dan itu sebuah patung yang bahannya itu dari emas. Coba bayangkan adik-adik, semuanya emas. Jadi mahal banget pastinya ya saat itu ya. Bahkan saat ini juga kalau ada yang bikin patung setinggi itu dari emas pasti mahal banget. Nah, buat apa Raja Nebukadnezar membuat patung ini? Dia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya saat itu untuk semuanya harus menyembah, sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Siapapun, kalau misalnya sampai ada yang tidak mau menyembah, menolak, kita coba baca di ayatnya yang ke-6 ya, kakak bacakan ya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, serem banget ya. Coba adik-adik bayangkan kalau saat itu adik-adik lagi ada di situ, disuruh untuk menyembah patung Nebukadnezar itu. Terus kalau misalnya adik-adik gak mau menyembah, adik-adik seketika itu juga harus dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, alias dibakar hidup-hidup. Ngeri kan? Tapi saat itu peraturannya seperti itu. Tahu nggak adik-adik? Ternyata dari sekian banyak rakyat dan penguasa-penguasa di situ, Raja Nebukadnezar mendengar berita bahwa ada orang Yahudi, 3 orang Yahudi, yang ternyata mereka menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar. Pada saat mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar sangat marah. Dia geram sekali dan dia bilang, coba panggil siapakah ketiga orang itu. Akhirnya para pengawal memanggil mereka. Dan kalau kalian penasaran apa yang selanjutnya terjadi, yuk kita mau sama-sama lihat cuplikan berikut ini. Perhatikan ya baik-baik ya. Benarkah Sadrak, Mesak, Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan kucampakkan ke perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskan kalian dari tanganku? Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada Tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewamu, bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat, ikat dan bawa mereka sekarang, kemudian lemparkan ke dalam api. Oke adik-adik, gimana tadi? Udah lihat dramanya kan? Kenal nggak sama kakak-kakak semuanya yang tadi menampilkan dramanya? Pasti ada yang kenal lah. Ada yang, itu kakak sekolah minggu aku tuh. Udah lama ya nggak ketemu ya. Nanti ya kita akan ketemu lagi ya. Jadi, gimana ceritanya tadi? Kamu udah tahu kan siapa 3 orang Yahudi tadi yang ternyata mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar? Siapa namanya? Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ini adalah penguasa di wilayah Babel. Mereka punya kekuasaan. Tapi mereka menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita.
Mereka percaya kepada Tuhan Allah kita dan mereka menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar. Wow, hebat ya. Kalau kalian baca, kita baca lagi apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja, itu ada di ayatnya yang ke 17 dan 18. Wow, keren banget ya pernyataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka menyatakan bahwa Tuhan Allah mereka bisa menyelamatkan mereka, tapi kalaupun tidak, mereka pun juga tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Kita mau belajar satu hal dari sini, bahwa mereka sebagai anak-anak Tuhan, mereka punya kepercayaan yang penuh sama Tuhan. Mereka punya hati yang percaya, walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego ini belum melihat pertolongan Tuhan pada saat itu. Karena pernyataan mereka mengatakan walaupun tidak juga, tapi mereka juga tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Keren gak? Seharusnya anak-anak Tuhan memiliki kepercayaan yang seperti dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Percaya penuh sama Tuhan Yesus walaupun belum melihat pertolongannya terlaksana di dalam kehidupan kita. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang percaya, bukan hanya sekedar percaya aja, tapi juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau berani untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Kalau misalnya hari-hari ini adik-adik lagi sakit, atau adik-adik keluarga adik-adik orang tua atau kakak adik-adik lagi sakit, tapi adik-adik sama ini berdoa terus tapi belum disembuhkan, adik-adik tetap harus punya hati yang percaya bahwa aku pasti akan disembuhkan, orang tuaku pasti akan disembuhkan, keluargaku pasti akan disembuhkan, walaupun adik-adik sendiri belum melihat kesembuhan terjadi. Tapi adik-adik harus punya hati yang percaya. Kalau misalnya hari-hari ini juga ada doa adik-adik yang belum terjawab, misalnya, aduh ini kok virus corona ini kok lama banget sih, aku jadi nggak bisa sekolah, kok nggak selesai. Tapi adik-adik harus tetap punya hati yang percaya. Di dalam hati adik-adik, aku percaya pasti virus corona ini akan segera berakhir. Pasti Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Indonesia ini supaya kita semua bisa sekolah lagi. Harus punya hati yang percaya. Nah, juga pada saat itu, setelah Raja Nebukadnezar mendengar pernyataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh pengawalnya untuk apa? Untuk memanaskan dapur api itu 7 kali lipat. Bayangkan adik-adik, nggak dipanasin berkali-kali lipat aja api itu udah panas ya. Itu 7 kali lipat. Supaya apa? Supaya pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu masuk, ya memang benar-benar udah pasti mati, terbakar hangus. Akhirnya raja juga menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk diikat seperti yang tadi kalian lihat ya, diikat, dan akhirnya mereka dibuang ke dalam dapur api. Kira-kira menurut kalian pada saat itu apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan mati? Seharusnya mati ya, karena yang namanya api udah 7 kali lipat pasti mati dong. Masa nggak ada yang mati sih? Emang mereka pahlawan, superhero yang bisa terbang? Enggak, pada saat itu enggak loh. Enggak ada superhero yang bisa terbang. Mereka hanya manusia biasa. Nah terus pada saat mereka sudah dibuang ke dalam dapur api, raja tuh tiba-tiba melihat bahwa di dalam dapur api itu kok sepertinya ada 4 orang loh. Akhirnya raja tanya lagi sama pengawal-pengawalnya, hei pengawal, tadi yang dimasukin ke dapur api itu kalian masukinnya cuma 3 orang kan? Pengawal bilang, iya kami cuma memasukkan 3 orang. Tapi yang raja lihat dan orang-orang lihat di sekitar di tempat itu, di dapur itu, ada 4 orang. Dan yang orang yang keempat itu adalah seperti rupa anak dewa. Nah lo, bingung gak tuh adik-adik? Akhirnya raja karena dia penasaran banget, akhirnya dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari dapur api. Dan yang terjadi adalah mereka keluar dengan hidup-hidup, gak ada rambut
ataupun baju ataupun apapun yang terbakar, kulit mereka pun semuanya mulus, dari ujung kepala sampai ujung kaki mulus, gak ada satupun yang terbakar api. Bayangkan hebatnya. Siapa coba manusia yang bisa melakukan seperti itu? Gak ada. Di situ Raja Nebukadnezar tuh benar-benar terpesona. Dia akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, karena tidak ada satupun Allah ataupun dewa yang bisa menyelamatkan seperti itu. Adik-adik, kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, kakak percaya adik-adik bisa mengalami hal-hal yang luar biasa seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mungkin nggak dimasukkan ke dapur api, tapi dalam keseharian adik-adik bisa merasakan dan bisa melihat sendiri kuasa Tuhan terjadi pada saat adik-adik percaya penuh sama Tuhan Yesus. Tapi satu hal lagi yang perlu kita pelajari adalah bukan hanya sekedar percaya lewat perkataan kita, tapi juga yang kedua harus percaya dan bertindak layaknya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akhirnya mereka mau memberikan tubuh mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan ternyata saat itu Tuhan Yesus bekerja. Di dalam dapur api itu ada 4 orang, satunya lagi adalah Tuhan Yesus sendiri. Allah sendiri menyertai mereka selama di dalam dapur api sehingga mereka tidak mati, tidak ada yang terbakar, disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang mau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dipelihara oleh Tuhan di saat-saat yang sulit sekalipun? Pasti mau ya semuanya ya. Kuncinya tadi harus percaya penuh, punya hati yang percaya dan bertindak. Nah, akibatnya apa sih adik-adik setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya sama Tuhan? Akibatnya apa sih? Coba kita lihat cuplikan berikut ini ya. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka. Karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sungguh tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, tadi adalah pernyataan dari Raja Nebukadnezar. Dia mengatakan apa? Bahwa dia memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui tentang kekuasaannya dan keberadaannya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai-sampai gara-gara peristiwa di dapur api itu, sampai-sampai Raja Nebukadnezar memberikan perintah, barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum berat banget. Semua rakyat dan penguasa itu sangat takut, makanya mereka nggak ada lagi yang berani untuk menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan bukan di situ aja adik-adik. Kalau adik-adik baca di ayat yang ke-30 yang terakhir, ini merupakan akibat dari kepercayaan penuh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan di situ, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Mereka juga ternyata dikasih hadiah lagi, posisi yang tinggi, kekuasaan yang tinggi lagi. Hebat gak? Nah, kalau adik-adik mau mendapatkan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik harus punya keyakinan penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Oke adik-adik, siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Boleh angkat tangan ya. Siapa yang ingin belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, tapi harus punya hati yang percaya kepada Tuhan dan berani bertindak untuk Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya buat minggu depan ya. Buka semuanya di dalam Roma pasalnya, Roma itu di dalam perjanjian baru ya. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Yuk,
Kakak kasih waktu bagi adik-adik untuk mendapatkan ayat ini. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Kita mau baca bersama ayat ini ya. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik ya di rumah. Udah ya? Oke, kita baca ya sama-sama ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita baca, oke? 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke? Dikit ya. Adik-adik bisa hafalkan di rumah. Jangan lupa kalau misalnya adik-adik punya waktu, adik-adik bisa videoin ayat hafalan kalian dan kirim ke nomor WA yang seperti biasanya ya, supaya bisa ditayangkan di minggu depan. Oke adik-adik semuanya, yuk kita mau tutup di dalam doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya taruh Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bukan hanya menjadi anak-anak yang setia, tapi juga anak-anak yang memiliki hati yang percaya penuh, iman yang penuh Tuhan kepada Tuhan, dan kami berani untuk bertindak bagi Tuhan. Berikan kepada kami semua kemampuan, tolong kepada kami, untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami, bahkan Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biarlah anak-anak sekolah minggu juga mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mesak Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani lawan Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang jadi? Di dalam nama Tuhan Yesus beserta mereka di dalam nyala api. Mesak Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani lawan Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang jadi? Di dalam nampaklah Tuhan Yesus beserta mereka di dalam nyala api. Mesak Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani lawan Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang jadi? Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Bagi anak Tuhan yang setia, bagi anak Tuhan yang setia. Ayub 1 ayat yang 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku.
dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ban, aku dapat jawabannya, Ban. Wah, hebat banget ya Tuhan kita. Ternyata dia bekerja walaupun gak kelihatan loh. Aku sampai lupa bahwa semua yang ada di bumi ini ciptaannya. Makanya dia mampu berbuat segala sesuatu terhadap ciptaannya. Wah, puji Tuhan deh kalau kamu dapat jawabannya. Iya Joy, tapi jangan lupa juga ya, kita diajarin untuk punya hati yang percaya sama Tuhan. Bukan hanya dengan omongan aja, tapi tindakan juga dong. Iya Ban, gimana teman-teman semua yang ada di rumah? Hebat gak Tuhan kita? Hebat dong. Yuk, sama-sama kita mau teriakan kata-kata ini ya. Aku percaya Tuhan Yesus hebat. Yuk sama-sama ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus hebat. Oke deh, saatnya kita mau tutup ibadah Immanuel Kids dengan doa ya. Ayo Joy, pimpin doa ya. Oke Ban, yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah Immanuel Kids hari ini. Tuhan berkati semua teman-teman Immanuel Kids yang ada di rumah dengan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Boban Joy pamit.